Salam suksma Anglin Dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Guratu masih ada di Pesanggerahan malam ini. Kembali Guratu akan selalu menyampaikan, Guratu akan menjalankan tugas dharma karena sudah memang kehendak beliau, titah Ratu Ide Sang Hyang Widiwasa, titah Sang Hyang Widi atau titah Tuhan Yang Maha Esa. Guratu harus tetap menjalankan tugas dharma. Apapun kondisi keadaan Guratu, selama Guratu masih bernyawa, masih punya napas, masih bisa duduk, berdiri, ataupun masih bisa untuk berucap, Guratu akan tetap menjalankan tugas. Kembali kepada semua para sinar, para murid, intinya bagaimana ketulusan kalian untuk selalu belajar. Karena belajar apapun di dunia ini itu kembali dari niat kita sendiri. Kalau niat kita belajar itu kurang, otomatis kita untuk mendengarkan itu pun kurang. Niat untuk mendengarkan, niat untuk mencari atau mendalami pun sulit. Kita sebagai manusia yang terlahir membawa kelebihan maupun kekurangan, yang jelas kita adalah di mata Tuhan lah penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kenistapaan, penuh dengan penderitaan dan juga kebahagiaan. Jadi jangan selalu kita mengatakan kita penuh derita. Kita harus jujur, kita hukum kebenaran, bicara dan fakta. Kita hidup juga ada namanya, pastilah kita mengalami kesenangan. Jangan kita selalu dukanya aja kita bicarakan, tapi rasa syukur kita, terima kasih kita kurang karena kita tidak pernah menyebut namanya kebahagiaan itu. Jadi itu adalah elemen penting dalam hidup kita, bagaimana kita mempunyai jiwa-jiwa kebenaran. Kalau jiwa-jiwa kebenaran itu tidak pernah kita tunjukkan, tidak pernah kita tonjolkan, tidak pernah kita ungkapkan, tidak pernah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kan mendoakan hidup yang buruk jadinya. Ini lacur gati hidupnya. Kalau kita selalu berbicara ke hal-hal yang selalu negatif, hal yang buruk saja, seperti tadi Guru Ratu bilang, kini hidupnya statu lacur, statu melarat, sinten bahagia, itu doa yang tidak baik. Marilah kita berdoa seperti Guru Ratu mengajarkan ajaran spiritual suksma Anglin Dharma, dititahkan oleh Yang Widi, oleh Tuhan, untuk bagaimana manusia untuk senantiasa lebih banyak mengucapkan puji syukur, berterima kasih, banyak suksma dalam kondisi keadaan apapun. Karena hanya dengan banyak bersyukurlah hidup kita akan jauh lebih tenang daripada kita hidup hanya banyak mengeluh saja, banyak menuntut, apalagi kita kurang ikhtiar, malas berusaha, malas ngali tutur, malas belajar, malas berdoa, malas bergaul dengan orang-orang baik. Kita kadang sakit tapi ragesnya mubad, kurang raga menyambungkan diri sama Tuhan. Sudah hidup banyak penderitaan, tapi kita tidak mau bergaul dengan, mencari ilmu, tidak mau bergaul dengan orang-orang punya pengetahuan. Hidup hanya kerjaan kita adalah menuntut atau dan menyalahkan keadaan. Tidak bisa seperti itu, karena kita hidup kan sudah dikasih akal budi oleh Tuhan, dikasih fisik. Kita harus berjuang sekuat dan semampu kita. Yang penting kita berbuat ke hal yang positif. Banyak orang zaman sekarang kan untuk membina fisiknya, membina rohaninya, atau membina intelektualnya, kebanyakan kan hanya mencari hal-hal bersifat penghasilan yang betul-betul nyata. Kalau orang belajar spiritual itu kan kita bersifat namanya keyakinan. Hasilnya memang belum tentu hari ini kita dapatkan, tapi apa yang kita sudah lakukan itu sudah dicatat oleh Tuhan, akan mendapatkan hasil yang jelas. Cuma beliau yang menentukan. Karena kalau orang belajar spiritual itu kan belajar kesadaran diri untuk meningkatkan ya kesadaran diri, terutama kan hubungan batin pada Tuhan, hubungan lahir pada Tuhan secara lahiriah. Bagaimana kita kepada Tuhan, kepada sesama ciptaan Tuhan, kepada lingkungan. Kita kan diajarkan di sini, diajaran spiritual suksma Anglin Dharma khususnya untuk ajaran untuk lebih banyak yang memperbaiki diri,
memperbaiki ya pola pikir, ucapan, perbuatan. Makanya banyak orang belajar spiritual enggan, karena yang didapatkan cuma tutur-tutur saja. Beda kalau orang belajar bela diri, kan dia dapat jurus dan langsung dipraktikkan, langsung di tempat. Bagaimana praktiknya, saling pukul dulu, atau mungkin orang belajar kebatinan langsung hidup panas, langsung atraksi, demonstrasi. Tapi kalau di spiritual suksma anggrana ada itu adalah satu rangkaian kesatuan, keutuhan, hukum kebenaran Tuhan, bahwa ada roh, ada fisik, ada jiwa, ada raga. Itu harus tetap dibina dua-duanya. Makanya kalau orang belajar spiritual, kebanyakan mereka tuh enggan karena merasakan hanya dapat tutur-tutur saja, tidak merasakan sesuatu yang lebih cepat ya inginkan. Kan kebanyakan manusia kan lebih maunya kan instan, yang cepat dia rasakan. Sejatinya yang cepat dirasakan itu akan cepat hilang, cepat musnah. Tapi kalau orang kita belajar halus, rohani kan belajar roh halus, memang tidak kelihatan, seperti bau bunga, harum bunga, atau mungkin parfum, kan tidak kelihatan, tapi kan rasanya lah. Dia tidak kelihatan baunya, tidak kelihatan bentuknya, tapi merasakan. Untuk itulah marilah kita belajar ke hal yang lebih halus sekarang, apalagi umur semakin tua. Tinggalkan hal-hal yang berbau kekerasan, biasa kebalian, biasa kedukun, biasa bau jimat, biasa bau batu akik. Kita lepaskan itu semua. Kita banyak berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Widi. Kalau Tuhan sudah berkehendak apapun, walaupun kita udah orang sakti, kita sudah punya bekal kemana-mana, jimat kita bawa, tapi kalau sudah beliau mencabut itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita yakin Tuhan memang ada jiwa kita, akan beliau menggerakkan kemana pikiran kita, kemana tangan kita, kemana kaki kita, biar kita bawa motor, tiba-tiba bisa dimacetkan. Karena beliau yang menggerakkan organ tubuh kita ini. Beliau akan mengendalikan pikiran kita, dan termasuk mengendalikan pikiran atau mungkin semua makhluk yang ada di alam semesta. Marilah kita banyak-banyak menyatukan diri ke hadapan Tuhan agar iraga rahayu.